Selamat malam Pak Greg, berkah dalam, salam sejahtera bagi Pak Greg dan saya. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat selalu, semoga sehat. Perkenalkan Pak, nama saya Biliong Angelo, mahasiswa semester 5, STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang, NIM 19626, absen 5. Pada kesempatan kali ini, saya mengerjakan tugas yang diberikan Pak Greg dalam mata kuliah bioetika. Tugas tersebut berisi membuat video reaksi mengenai asal-usul manusia. Berdasarkan dari buku yang Pak Greg berikan di grup WA dan video link yang diberikan oleh Pak Greg, saya meringkas beberapa hal. Yang pertama, manusia itu bersifat paradoks. Artinya manusia bisa memelihara kehidupan, juga bisa menghancurkannya. Manusia bisa menciptakan hal yang bermanfaat bagi semesta di dunia ini. Misalnya perkembangan obat-obatan. Dulu flu burung nggak ada obatnya, tapi setelah abad 20 ada obatnya. Contohnya lagi yang paling terkenal itu flu campak, virus campak. Dulu flu campak itu memakan banyak korban di benua Eropa. Tapi setelah ada vaksin campak, sekarang penyakit-penyakit campak jadi bisa diobati. Lalu hal yang lain adalah perlindungan marga satwa, perkembangan iptek. Dulu yang pakai nulis-nulis surat cinta pakai pesan dikirim di kotak pos, zaman sekarang nggak laku. Zaman sekarang udah pakai bisa SMS bahkan WA. Lalu keindahan seni dan lain-lain. Di sisi lain, manusia juga bisa menjadi pemusnah semesta besar-besaran. Salah satunya yaitu perang dunia. Contoh-contohnya pada tahun 1045, 1042 sampai 1045 Perang Dunia Kedua terjadi. Lalu Perang Dunia Pertama pada masa Nazi Jerman dengan blok Yahudi. Lalu ada juga uji coba nuklir, pemusnah ekosistem laut, darat, dan udara. Manusia bisa menjadi solusi, namun juga bisa menjadi penghancur dari nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan. Nah, menurut William Boone, manusia itu adalah satu kesatuan dari jiwa dan raga yang berkegiatan membentuk diri yang ideal dalam segala kegiatannya. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang senantiasa membawa perubahan bagi dirinya sendiri, sesama, lingkungan, dan makhluk di sekitarnya. Kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Makhluk yang lain bisa bertahan di belahan dunia tertentu dan ketika bermigrasi akan mati karena tidak mempunyai kecerdasan beradaptasi seperti manusia. Dalam perubahan yang diberikan tersebut, tentunya individu ikut berubah dan menyesuaikan diri dengan alur yang ada. Nah, bab ini akan membahas asal-usul manusia secara filosofis dan teologis terkait dengan materi Gaudium Evangelii untuk PAK. Kita masuk pada sejarah manusia. Yang pertama, pandangan filosofi asal-usul manusia. Penelitian tentang sejarah spesies manusia dibagi menjadi dua periode besar. Periode yang pertama yaitu teori evolusi Darwin tahun 1958 ditandai dengan penemuan hasil fosil manusia non-modern pertama dan upaya selanjutnya untuk merekonstruksi pohon keluarga sebagai representasi visual transisi dari kera ke manusia. Lalu yang kedua adalah pada tahun 1945 sampai sekarang ditandai dengan peningkatan spesialis secara bersamaan. Selama waktu itu, penekanan bergeser dari klasifikasi fosil manusia ke paleokologi, di mana homin dilihat sebagai sebagian dari ekosistem yang berkembang secara kompleks. Melalui penelitian tersebut, filsafat manusia memandang manusia adalah makhluk yang senantiasa mengalami perubahan sekaligus membawa perubahan. Perubahan diri maupun lingkungan ini berjalan cepat atau revolusif ataupun lambat atau evolusif. Ada 4 perubahan. Yang pertama adalah perubahan tingkat awal pada manusia purba atau Homo neanderthal. Homo neanderthal ini memiliki kemampuan terbatas untuk mengembara, berburu, dan meramu. Lalu tahap yang kedua adalah Homo sapien. Homo sapien memiliki kemampuan untuk mengembangkan pikiran dan perasaan untuk bertempat tinggal dengan layak, membangun peradaban sederhana, dimulai dari solidaritas, suku, ras, dan golongan. Lalu yang ketiga adalah Homo socius, makhluk sosial, yaitu mengembangkan aturan-aturan sosial yang memampukan manusia membangun komunitas pedesaan, perkotaan, hingga komunitas negara, bahkan antar negara. Lalu yang keempat adalah Homo religius, yaitu menyadari adanya Tuhan.
Manusia dapat berefleksi, mengembangkan hati nurani, dan aturan-aturan agama lokal, berusaha menciptakan relasi harmonis kosmoteandrik manusia, alam semesta, dan kekuatan ilahi untuk menumbuhkan keselamatan universal. Menurut pandangan homo religius, setiap pikiran, perkataan, dan tindakan yang dilakukan dengan sadar pasti mempunyai alasan dan tujuan yang memadai. Dalam kegiatan hidup inilah manusia sebetulnya sedang mencari, dan pencarian itu tidak pernah selesai sampai manusia mencapai yang disebut dengan keterikatan dengan yang ilahi tadi. Inilah pencarian terus-menerus sampai akhirnya manusia berhenti, karena sudah mencapai batas akhir kehidupannya di dunia ini. Ada suatu wilayah temu yang senantiasa konsisten dalam perubahan manusia, baik pada pada waktu Homo Neanderthal, Homo sapien, Homo socius maupun Homo religius. Ya, ini pencarian terus-menerus tentang makna martabat manusia. Makna inilah yang menjadi daya dorong manusia dalam menjalani hidupnya, dan makna ini yang memberi arti bahwa hidup ini tidak absurd, melainkan penuh makna. Nah, sekarang kita memasuki diskusi mengenai martabat manusia. Apa sih martabat manusia itu? Kata martabat memiliki arti pangkat atau derajat yang dimiliki manusia. Kata martabat juga memiliki arti tingkat dan harga diri, sedangkan kata manusia sendiri memiliki arti manusia yang berakal budi. Martabat manusia adalah dasar dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang berasal secara kodari dari Allah. Martabat manusia bukan hanya dilihat dari banyak harta dan jabatan yang dimiliki, melainkan seluruh diri manusia, maupun itu tubuh dan jiwa. Keberadaan manusia yang intelektual, sensitif, afektif, dan biologis menyandang gelar pribadi yang utuh. Dengan bahasa lain, Guardini menyebutkan bahwa manusia adalah pribadi yang utuh dan integral, spiritual dan kreatif. Selalu dan di mana saja ia berada, ia menjadi dirinya sendiri dan tahu menempatkan dirinya. Manusia adalah makhluk yang dalam dirinya mempunyai hubungan dengan orang lain. Keberadaan manusia yang demikian ini mengantarnya menjadi pribadi yang penuh dan utuh. Oleh karena itu, nilai martabat seorang manusia atau seorang pribadi dihormati oleh hak asasi. Penghormatan atas hidup seorang manusia yang masih dalam kandungan juga mendapat dasar dari prinsip etika dasar, yaitu prinsip vulnerability. Prinsip ini berarti bahwa yang kuat memiliki kewajiban untuk melindungi yang lemah. Lalu kita masuk martabat manusia menurut pandangan kitab suci. Menurut kitab suci, manusia dibentuk dari tanah dan Allah menghembuskan ke dalam mulutnya nafas kehidupan. Tafsirannya, karena ia diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang yang mampu mengenali dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya, mengabdikan dirinya dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan karena rahmat ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptaannya, untuk kepadanya jawaban iman dan cinta kasih, sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh makhluk lain sebagai penggantinya. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Untuk menjalin relasi dengannya, manusia menemukan kehidupan dan ungkapan dirinya hanya dalam relasi, dan secara kodari cenderung kepada Allah. Hati merujuk pada kerohanian batiniah manusia, apa yang membedakannya dari setiap ciptaan lainnya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Lalu martabat manusia menurut pandangan Konsili Vatikan II, dalam dokumen Konsili Vatikan II, khususnya di dalam Gaudium et Spes, terdapat beberapa pokok yang berhubungan langsung dan dapat dijadikan inspirasi dalam mengenal dan mengetahui martabat pribadi manusia. Di antaranya adalah pandangan tentang manusia sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar Allah, situasi keberdosaan manusia atau kodrat jiwa dan badan, martabat akal budi, kebenaran dan kebijaksanaan, martabat hati nurani, dan tentang keluhuran kebebasan manusia. Jadi kesimpulannya, manusia merupakan makhluk yang berakal budi. Akal budi dan suara hati yang dimiliki oleh setiap manusia membuat manusia mampu dengan sadar untuk melakukan sesuatu yang ia kehendaki dan siap untuk dipertanggungjawabkannya. Manusia diciptakan Allah masing-masing dilengkapi dengan bebas sebagai pribadi yang otonom. Manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kebaikan dan mengelakkan kejahatan. Dengan seluruh kemampuan akal dan budi yang dimiliki manusia, diharapkan agar ia senantiasa melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat demi ketaatan kepada Allah dan demi kebaikan orang lain. Manusia dalam perjalanan hidupnya setiap hari, secara langsung maupun secara tidak langsung, tentu menyadari dirinya sebagai pribadi yang bebas. Dalam realitas kesadarannya tersebut, manusia
dimampukan untuk memiliki dan memutuskan sesuatu secara bebas dan tidak terikat oleh realitas di luar dirinya, dan di dalam manusia ingin memperoleh kebaikan dan memenuhi keinginan pribadinya. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan Pak Greg. Jika ada kesalahan kata maupun kegagoan dalam saya berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih karena sudah mau melihat dan menilai pekerjaan saya. Berkah dalam, salam sejahtera bagi saya dan Pak Greg. Dadah.